Ini adalah debut dari Red Racer yang juga mulai mengungkap latar belakang dari Bakugami Ryuji atau Gozyu Tyranno. Jadi mari kita bahas Number One Sentai Gozyuger episode 13. Setelah minggu lalu kita mendapatkan episode yang bagus banget. Kali ini kita kembali pada episode biasanya Gozyuger yang kembali ditulis oleh Bu Akiko Inoue. Seperti di awal episode ini kita langsung diperlihatkan dengan bapak-bapak random yang berubah menjadi Noan karena nyinyir mengomentari gaya Tono yang makan sambil berjalan. Noan kali ini adalah Manners Noan, si ahli tata krama yang langsung memperkenalkan diri dengan sopan pada Tono dan Ryuji. Tapi karena Tono ingin langsung menghajarnya, dia bisa mengaktifkan kekuatannya pada Tono dengan memberikan Tono sebuah kalung rantai. Karena tidak sopan langsung menghajar orang yang baru dia kenal. Dengan kekuatan kalung itu, setiap kali Tono melanggar tata krama akan mendapatkan hukuman, kalungnya akan bertambah berat. Tapi sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba muncul Red Racer yang langsung menggunakan kemampuannya untuk menghentikan pergerakan Noan. Bahkan Ryuji dan Tono juga. Red Racer yang tiba-tiba muncul ini langsung menyerang si Noan karena melewati batas 1,5 cm masuk ke jalan raya dan itu katanya berbahaya. Jadi di episode ini kita langsung diberikan Noan yang sangat mengikuti tata krama dan Universe Warrior yang harus menaati peraturan, tepatnya untuk keamanan. Untuk komedi santai di episode ini menurutku cukup lucu. Setelah minggu lalu kita dibuat nangis di episode sebelumnya. Bahkan cuma karena menunjukkan kartu nama yang dia anggap tajam oleh Red Racer ini, Noan ini langsung ditendang sampai terbang ke langit. Yang bikin makin lucu saat melihat reaksinya Ryuji saat mendengar suara dari Red Racer ini yang seorang perempuan. Seperti ada ketakutan dari reaksinya Ryuji karena benar dugaan kita kalau dia adalah pembantu rumah tangga atau maid super dari keluarga Bakugami yang bernama Shoko, yang diperankan oleh Rima Matsuda yang sebelumnya kita kenal sebagai Yoko di Ultraman Z. Dan tujuan Shoko datang ke sini adalah untuk menjemput Ryuji. Dan lucunya mendengar ini, Ryuji langsung kabur. Tapi setelah bersusah payah sampai di kafe pemuja Tegasword, saat Ryuji kira dia sudah berhasil kabur, ternyata Shoko sudah ada di kafe duluan. Dan saat Shoko memanggil Ryuji sebagai tuan muda, kakek Joji terlihat kaget karena selama ini Ryuji menyembunyikan identitasnya. Kita cuma tahu dari Rikuo yang sempat menyebutkan kalau ayahnya Ryuji adalah seorang dokter. Dan mungkin itu pun dia membohongi Rikuo, karena di sini terungkap kalau keluarga Bakugami adalah keluarga ahli bela diri jenius yang sudah terkenal di seluruh dunia, dan Ryuji adalah penerus dari keluarga itu. Tapi di sini nggak ada disebutkan sama sekali bapaknya Ryuji yang seorang dokter. Padahal aku ingat banget Rikuo bilang kalau bapaknya Ryuji adalah dokter di episode 4. Entah ini Rikuo yang salah atau Ryuji yang berbohong, atau memang ada perubahan dari ceritanya Ryuji. Tapi bisa jadi ayahnya Ryuji memang benar dokter tapi dari keluarga ahli bela diri. Dan Ryuji tetap tidak mau pulang karena dia ingin menjadi pengikut Tegasword. Jadi dia nggak bisa menggantikan posisi ayahnya, meski resikonya ayahnya bisa marah besar. Tapi di sini kita belum dijelaskan kenapa Ryuji nggak mau pulang ke rumahnya. Mungkin ayahnya nggak percaya kalau Tegasword itu benar ada, tapi pembantunya adalah Universe Warrior. Jadi seharusnya Shoko juga tahu tentang Tegasword itu beneran ada. Mungkin next episode baru diungkap lebih dalam latar belakang tentang Ryuji dan kenapa dia tidak mau pulang ke rumahnya. Di sini Ryuji pergi meninggalkan Shoko untuk mencari Manor Noan itu, dan Tono juga ikut pergi menyusulnya hingga terjadi pertarungan adu tata krama antara Tono, Ryuji, dan Noan itu. Dan singkat cerita, Ryuji yang memang dari keluarga kaya bisa melakukan semua perlombaan tata krama ini. Berbeda dengan Tono yang orangnya memang barbar, selalu salah dan mendapatkan hukuman. Di sini kita bisa melihat sisi lain dari Ryuji yang penuh dengan tata krama. Padahal sebelumnya kita melihat dia adalah karakter yang emosional, cepat emosi, terutama saat Tono menyalahgunakan Tegasword dan saat permainan lempar bola juga. Tapi di sini dia bisa melawan Manor Noan, dan di sini kita ditunjukkan bagaimana tata krama di Jepang yang bagus banget buat penonton anak-anak, seperti bagaimana saat bertamu, saat masuk ke kamar orang, berjalan di atas tatami dan lain sebagainya. Di sisi lain,
Pada markas Braidan terlihat Bokwit masih melanjutkan kebiasaannya ngidol sama Rikuo, dan Kwon yang ada di sana juga sadar kalau Rikuo adalah Goju Lion, dan lucunya Kwon bilang kalau mereka cocok, padahal Bokwit belum sadar kalau idolanya selama ini adalah Gojuger yang paling dia benci. Kemudian di sana datang juga Mr. dan Mrs. Kick yang menunjukkan dia sudah punya cincin Gingaman. Sementara itu di tengah pertarungan, Shoko kembali muncul dan berubah menjadi Red Racer. Akhirnya kita diperlihatkan bagaimana Universe Warrior Red Racer berubah, dan tentu saja mengambil referensi dari Red Racer asli dalam pose berubahnya. Tapi dalam pertarungan, sebenarnya Red Racer ini memiliki kemampuan yang OP yang bisa memberikan efek stun untuk menghentikan lawannya. Tapi sayangnya dia nggak menggunakan kemampuan itu dalam pertarungan, hingga dia malah yang kena skill karung berat dari Noan itu. Karena Red Racer sudah nggak bisa bergerak, kini terjadilah pertarungan Goju Tyranno melawan Maynard Noan, yang ternyata Noan ini bisa membuat Ryuji kewalahan. Hingga saat Noan itu tak sengaja tersandung oleh Tono, dan seperti biasa Tono mulai marah karena tidak tahan dengan pertandingan ini dan dia mulai mengamuk. Tapi kali ini ada poin menarik dari kata-kata Tono yang intinya kalau memamerkan tata krama menunjukkan ke orang lain kalau kamu orang yang paling bertata krama dan merendahkan orang lain, dan dengan bilang dia nggak punya tata krama itu juga melanggar tata krama, seolah menunjukkan diri kamu paling suci, paling taat tata krama. Kata-kata itu membuat Ryuji juga sadar, dan setelahnya kembali muncul semua orang masuk ke dalam pertandingan, dari robot raksasa yang dilawan oleh kakek Joji yang bermasalah dengan gaya bicara pilotnya, lalu ada Mr. dan Mrs. Kick yang dilawan oleh Rikuo dan Sumino. Di sini Sumino berhasil mengambil cincin Gingaman dari Mr. dan Mrs. Kick, dan Rikuo akhirnya menggunakan kekuatan Gaured yang dia dapatkan minggu lalu. Bahkan dia dengan kekuatan ini dia bisa menggunakan senjata gabungan dari Gao Ranger. Berasa spesial banget ini si Goju Lion, karena sebelumnya juga dia bisa menggunakan form lain dari Goju Eagle. Tapi sayangnya di sini serangannya bisa dihentikan oleh Garyudo yang juga ikut nimbrung dalam pertarungan ini. Sementara itu Ryuji yang sudah tersadar kalau tata krama bukan untuk merendahkan orang lain, melainkan untuk peduli pada orang lain. Kini Ryuji bisa mengalahkan Maynard Noan ini. Tapi di akhir episode, Shoko yang kecewa karena melihat Ryuji yang kini liar, bahkan dia sudah nggak mau kembali pulang. Akibat kekecewaannya ini, Shoko berubah menjadi Buso Red Racer dengan senjata pentung dari Rider World. Buso Red Racer ini adalah form eksklusif yang ada di Gojuger saat Shoko merasakan kekecewaan di dalam dirinya. Mungkin untuk menggambarkan bagaimana Universe Warrior saat dirasuki oleh kegelapan di dalam hatinya. Buso Red Racer ini juga sangat kuat, terbukti dengan satu serangan dia bisa mengalahkan Goju Tyranno, dan minggu depan para Gojuger juga kelihatan kewalahan melawannya. Dan sepertinya minggu depan baru akan digali lebih dalam masa kecil dari Ryuji dan hubungannya dengan Shoko, serta jimat apa yang selalu dibawa oleh Shoko itu yang mungkin akan menjadi kunci untuk episode minggu depan. Jadi mari kita tunggu keseruan episode minggu depan yang mungkin akan lebih seru. Bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita atau kusatsu lainnya dari Drosatsu.